Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Ayu Kusumawardhani, psikiater konsultan MAP. Pada topik pagi ini kita akan mengulang kembali tentang apa itu tentang gangguan mental organik. Nah, ini salah satu bagian yang sangat penting untuk adik-adik pelajari dengan lebih mendalam. Nah, kalau kita belajar tentang diagnosa pada PPDB 3 tentang gangguan jiwa yang termasuk gangguan mental organik itu adalah pada F0 dan F010. Di F0 itu gangguan mental organik dan simptomatik, dan F10 adalah gangguan mental dan perilaku akibat psikoaktif. Jadi adanya zat yang kita masukkan dari luar ke dalam sehingga itu mempengaruhi proses pikir dan perilaku pada pasien atau pada kita yang menggunakan zat tersebut. Nah, tentang apa itu gangguan mental organik, yaitu adanya gangguan jiwa akibat dari fungsi otak. Jadi ada sesuatu pada otak itu yang mengalami suatu gangguan. Dan ini bisa dibuktikan dengan adanya wawancara yang mendalam disertai dengan pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium. Dan di fungsi ini bersifat primer. Kalau primer berarti dia ada di dalam otak itu sendiri. Tetapi kalau dia sekunder berarti di luar otak, sistemik. Misalnya apa contohnya? Diabetes mellitus atau tumor pada paru dan lain sebagainya. Dan metastasenya udah sampai otak sehingga terjadi perubahan perilaku ke pasien itu. Itu yang namanya di luar daripada otak yang bersifat sistemik. Khasnya pada gangguan mental organik adalah kesadaran menurun dan adanya suatu amnesia. Jadi apa yang terjadi dia tidak ingat, ya. Perlu kita waspada karena ini berhubungan dengan tata laksana. Jadi beda dengan gangguan mental yang fungsional, ya. Jadi harus hati-hati. Dan kronisnya untuk gangguan mental organik yaitu pada demensia karena dia adalah suatu proses progresif, ya, lambat-lambat dan akhirnya memberat, ya. Etiologinya, jadi gangguan mental organik itu etiologinya oleh karena fungsi otak secara keseluruhan bisa terletak di intrakranial atau pada sistemik. Dan dapat beberapa faktor yang bersamaan, ya. Jadi kalau sendiri-sendiri dia tidak aktif kuat, tetapi kalau bersamaan menjadi sangat kuat dan bisa menyebabkan yang paling sering kita jumpai itu adalah delirium. Misalnya dari sisa operasi anestesi itu bisa juga, ya, dampaknya itu terutama untuk pasien-pasien yang lanjut usia, ya, karena dia sudah terjadi proses penurunan kognisi, terus karena misalnya trauma atau faktor pada femur, ya, yang sering karena keseimbangannya terganggu. Nah, itu sisa-sisa anestesi juga bisa menyebabkan suatu delirium atau nyeri, gangguan napas yang ringan, toksik karena suatu transfusi, ya, itu namanya apa? Kalau toksik pada suatu transfusi namanya apa? Apa? Equilibrium, ya. Jadi adanya ketidaknyamanan, ketidakcocokan, sehingga itu hanya sesaat saja, ya. Setelah itu dia membaik, ya. Dehidrasi, ansietas dan lingkungan yang asing, ya, terutama pada lansia. Jadi kenapa lansia itu kalau ada perubahan lingkungan itu dia prosesnya lambat sekali dalam hal dengan lingkungan yang baru. Nah, sekarang kita ke penyakit apa itu sih? Nah, terus kita harus tahu penyakit apa sih yang termasuk gangguan mental organik itu. Nah, salah satunya cedera kepala karena kecelakaan lalu lintas, ya. Hanya kita harus menanyakan tentang faktor organik karena dulu pernah saya mendapatkan terjadinya perubahan emosional. Anak-anak usia sekitar 16 tahun terjadi suatu proses emosional. Kemudian saya tanya, ini kenapa toh Bu? Sebelumnya ternyata dia pernah kecelakaan sepeda motor itu 3 bulan yang lalu dan 1,5 bulan opname di rumah sakit. Nah setelah pulang dari situ dok, lambat laun itu emosionalnya tidak terkontrol. Sehingga disarankan oleh dokter bedahnya, disarankan kontrol ke psikiater. Ya, itu sering terjadi. Itu makanya kita selalu menanyakan faktor organik beberapa hari yang lalu. Ya, terutama untuk pasien-pasien yang masih baru.
Degeneratif, misalnya demensia dengan penyakit akut atau epilepsi, ada nggak kejang demam beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu? Nah, itu kita tanyakan, ya. Masalah vaskuler, ada nggak rawat bersama dengan jantung? Minum obat nggak? Obat jantung berapa lama? Ya, terakhir kontrol ke dokter jantung kapan? Obatnya apa? Apa yang dikatakan? Nah, ini juga kita harus tahu ya. Infeksi, septicemia, pneumonia, nah yang paling banyak itu misalnya kayak tiroid itu, ya mereka sedang suka. Kita harus tahu pemeriksaan juga. Jadi bukannya kita harus selalu psikiatri murni, tidak. Ya, gabungan-gabungan dari penyakit jawat itu bisa memunculkan suatu perubahan perilaku dan cara berpikir serta emosionalnya yang berubah. Metabolik misalnya, uremi, gagal hati, alkalosis, ya, diare pun itu bisa orangnya gelisah, ya. Nah, itu biasanya terutama lanjut usia, kemudian dia minum obat diare yang sifatnya itu sebagai penutup protektif. Jadi zat-zat yang rusak itu kembali lagi diabsorpsi oleh badannya sehingga dia jadi nggak karu-karuan, ya, karena dia meminum obat-obatan diare sembarangan. Itulah saya minta maaf. Ya, saya tanyakan kenapa. Itu terutama orang-orang yang lanjut usia. Jadi sekitar umur 64, 65, 66 itu diare langsung dia minum obat, diarenya. Tapi dapat 2 jam dia gelisah kayak kebingungan, nggak karuan. Ya, itu sering terjadi. Endokrin nih, endokrin juga kita harus ketahui juga ya. Kalau toksik ya, nah, apalagi ini alkohol nih, ya alkohol kan masuk pada zat adiktif ya. Cuma kadang-kadang namanya manusia boleh minum alkohol, tetapi tidak boleh sampai mabuk. Tapi kenyataannya banyak yang sampai mabuk karena keenakan, ya. Nah, gambaran klinisnya gangguan mental organik itu apa aja? Jadi kesadarannya berkabut, ya, fluktuatif, ya. Nah, ini adik-adik harus mengetahuinya bagaimana. Jadi misalnya seperti ini, dikonsulkan pasien ada cenderung depresi, misalnya gitu, tanda tanya. Setelah kita sampai di tempatnya, ternyata pasien nggak ada apa-apa, baik-baik aja, bisa ngomong, bisa cerita. Nah, ini kita harus evaluasi. Berarti terjadi apa? Fluktuatif. Kita nggak bisa mengatakan bahwa, oh, teman sejawat saya nggak ngerti ini orang pasien nggak apa-apa kok dikonsultan jiwa. Tidak boleh seperti itu. Yang tetap kita terima, kita evaluasi lagi, dan kita perlu juga klarifikasi ke keluarganya yang menunggu saat itu. Ya, oh iya dokter, tadi ada dokter ini kira-kira 30 menit yang lalu ibu diam, ya orang di situ dok. Tapi begitu dokter datang, itu bisa bercerita semuanya. Nah, itulah namanya fluktuasi. Ya. Kemudian disorientasi waktu terjadi lebih dulu di suatu tempat dan orang. Ya, ini bagian daripada kesadaran. Makanya kita harus menanyakan, terutama nanti pada orang yang dikenal oleh pasien. Kalau pasien sampai nggak mengenal, saya nggak kenal siapa itu. Jangan bilang saya. Nah, itu kita juga harus mencurigai terjadi sesuatu disorientasi pada kesadarannya. Tapi kesadarannya campur. Gangguan proses pikir, sejalan dengan kesadaran, mulai pikirannya lambat tetapi langsung berkurang dan terjadi suatu incoherent. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan, dengan apa yang dijawab oleh pasien. Gangguan daya ingat. Jadi ada suatu registrasi, retensi, dan recall. Jadi ini proses memori, registrasi, retensi, dan recall. Itu kita evaluasi. Jadi setelah kita menanyakan kepada pasien, dan pasien itu bisa menjawab, nanti 3 menit lagi kita menanyakan kembali. Ingat nggak pasien itu? Atau pasien itu kita ingatkan dengan tiga benda. Bu, tolong diingat ya, misalnya apel, uang, sama kursi. Ya ingat bu, coba diulang bu, apel, uang, sama kursi. Kemudian kita wawancara lebih mendalam lagi. Nanti kira-kira 5 menit kita tanyakan, Bu ada 3 benda yang sudah saya ingat apa tadi? Nah, itu juga bisa mengevaluasi tentang memori. Abnormalitas seksual, jadi adanya ilusi atau misinterpretasi dan halusinasi visual ini yang sering terjadi. Paling sering terjadi adalah halusinasi visual, ya, ini pada persepsinya.
dan sering juga terjadi suatu ilusi, ya. Jadi hingga misalnya yang paling sering dinilai oleh pasien itu adalah tiang infus, ada infusnya dibilang adalah ulang, hanya dia tarik keluar, jadi melepas infus itu, karena dia mengatakan adanya ular yang mau masuk dalam tubuhnya, ya. Makanya kenapa kalau kita evaluasi di ruang rawat inap itu tidak boleh adanya suatu gambaran atau lukisan. Kenapa ya? Salah satunya bisa menyebabkan halusinasi atau persepsi. Jadi harus betul-betul tidak ada apa-apa. Ya, nanti bisa melihat, dia bisa misalnya gambar pemandangan, dia mengatakan bahwa ini lagi ada di Ubud, atau pemandangan gerak ada orang untuk di pemandangan itu. Jadi kenapa kita di ruang karantina tidak boleh ada suatu lukisan, baik itu lukisan pemandangan maupun lukisan orang. Perubahan emosi, mula-mula dapat cemas, irritabilitas, depresi, dan apati, tetapi dapat berkembang menjadi ketakutan. Ya, nah perubahan psikomotor itu bisa menurun dan bisa meningkat. Jadi tergantung gangguan mental organik itu sudah sampai kemana. Kalau dia memang sudah sampai ke dalam otak dan sampai ke frontal, nah itu memang sudah terjadi suatu gangguan, sehingga kita harus cepat menangani. Kalau pasien tidak mau minum obat, nanti obat bisa kita berikan dengan cara injeksi. Ya, kalau dia pakai NJT, kita masih bisa memberikan obat. Ya, jadi bukan berarti dokter pasiennya bisa persuasi, oke, bisa dipersuasi, yakinkan bahwa kita bisa memasukkan obat. Tapi kalau nggak bisa, dia mengatakan nanti dulu dokter, sebentar dulu, saya mau bernafas dulu, mau begini dulu. Kalau sudah ada alasan seperti itu, sudah daripada merepotkan, itu saja. Ya. Nah, tentang kriteria diagnostik gangguan mental organik. Jadi adanya suatu kesadaran berkabut, onsetnya akut. Makanya kenapa kita selalu menanyakan mulai kapan, berapa jam yang lalu, atau berapa hari yang lalu. Nah, kita evaluasi. Ya, selalu kita tanyakan. Kalau onsetnya sudah akut, kita harus hati-hati nih. Ya, karena ini berhubungan dengan kualitas hidupnya pasien. Kita harus cepat penanganannya. Tujuannya untuk apa? Karena terjadi sesuatu pada otaknya sehingga kita harus cepat mengobati dengan tepat dan berhubungan dengan memori. Kasihan nanti pasiennya ya. Nah, terus ada 2 atau lebih dari berikut. Jadi adanya suatu disorientasi. Ya, tadi ada waktu, tempat, dan orang. Terutama yang orang. Ya, kalau masih waktu masih bisa, karena apa? Di dalam pemikiran kita, kalau ada lampu berarti malam. Padahal sekarang belum tentu. Banyak gedung-gedung yang gelap, sehingga lampunya di siang hari pun tetap menyala. Ya, jadi itu belum bisa. Jadi nanti kalau misalnya, sekarang harinya apa Bu? Itu siang atau malam? Ya malam ya dok. Itu kenapa kok itu yang malam? Itu kan lampunya nyala. Nah, itu tidak bisa, karena tergantung ruangannya. Ya, dan gangguan persepsi ini interpretasi, ilusi, ataupun halusinasi. Bicaranya tidak sesuai dari apa yang kita tanyakan dengan yang dijawab oleh pasien. Ada gangguan siklus tidur bangun. Ya, jadi biasanya pasien-pasien ini di saat malam hari dia terbangun. Ya, bangun 2 jam, nanti tidur lagi 1 jam. Nah, ini sudah mulai terganggu kualitas tidurnya. Sehingga kita perlu membantu dengan pengobatan. Aktivitas psikomotor bisa meningkat atau menurun. Ya, jadi kalau ada 2 atau lebih dari kriteria yang B ditambah dengan kesadaran yang berkabut, ini sudah mengarah ke, dengan onset yang akut, sudah mengarah ke gangguan mental. Ya. Nah, ini ada beberapa gejala klinis yang berbeda pada tiap pasien. Contohnya misalnya, gangguan kesadaran dan perhatian, ya, bisa berkabut sampai koma. Kita biarpun di bagian psikiatri tetap harus menilai GC. Ingat ya, GCS itu dasar. Ya, jadi kita tidak boleh melupakan dasar kita sebagai dokter umum. Ya, coba dokter Jeffy, GCS itu kepanjangannya apa? Ya, ya. Ada 3 dokter. Ya, ya, eye movement sama verbal. Ya, itu dasar tidak boleh dilupakan. Ya, walaupun kita sebagai calon psikiater. Ya. Oke, gangguan kognisi. Nah ini, kalau kita tidak mengobati,
mengerti dengan cepat dan cepat. Ini bisa terjadi pada gangguan kognisi secara umum. Jadi adanya suatu ilusi dan halusinasi, terutama halusinasi visual, kemudian daya pikir yang kadang-kadang incoherent, daya memori immediate attention, dan adanya suatu disorientasi. Ya, nah ini yang harus betul-betul kita tanya satu persatu. Ya, kalau gangguan psikomotor, kita bisa melihat apakah psikomotor itu hipo atau hipo. Ya, kalau hipo itu kecenderungannya adalah pasien putus asa. Putus asa dalam arti dia nggak mau makan, nggak mau diajak omong, diem aja. Nah, kalau nggak mau makan kan salah satu kegawat daruratan psikiatri kan? Nah, itu perlu kita bantu. Kalau hiper itu jauh lebih enak karena kita kelihatan pakainya gelisah. Ya, atau teriak-teriak, aduh sakit, ini nggak enak, nah, seperti itu, ya. Justru yang hipo kita harus hati-hati, betulkah itu hipo atau kesadarannya menurun. Nah, itu tantangan untuk kita mengevaluasi, ya, apakah dia kondisi delirium yang hipo itu memang kesadarannya dia menurun. Nah, itu kita tujuannya untuk hati-hati dengan penata laksana. Nah, gangguan siklus tidur. Kalau kita ketahui, ternyata gangguan siklus tidur adanya insomnia, pola yang balik, dan nightmare. Jadi, biasanya pada siang hari pasien itu tidur nyenyak. Namun, pada malam hari dia mudah terbangun. Terus habis itu, diem, nggak mau apa-apa, itu nanti bisa tidur lagi. Nah, itu kita perlu evaluasi. Kadang-kadang ada pasien mengatakan, dokter, saya kalau malam itu takut tidur. Kenapa? Karena takut mati. Karena keluarga saya semuanya pada tidur lelap. Sehingga kalau saya ada apa-apa, nggak ada yang tahu. Nih, jadi harus kita bisa membedakan. Nah, kalau bagaimana caranya? Kalau misalnya nih, ada pasien mengatakan, saya kalau malam takut tidur karena keluarga yang menunggu saya itu akan tidur lelap. Saya takut mati, nggak ada yang menolong. Kalau dia siang, dia nyaman tidurnya karena semua pada bangun. Sehingga kalau ada apa-apa, gerakan atau sesak nafas kan cepat ada yang membantu. Nah, kalau ada pasien mengatakan seperti itu, apa solusinya kita sebagai dokter untuk membantu agar pada malam hari tidak terganggu fungsi tidur pasien? Siapa yang bisa? Ya, coba. Ya, apa? Ini sudah ada yang nungguin, cuman kan malam hari. Ya, apa? Oh, bukan tiap hari. Orang dia bilang, saya kalau malam takut tidur karena kalau ada apa-apa, orang yang menunggu saya itu kan tidur, sehingga dia tidak bisa membantu saya. Nanti saya kalau mati gimana? Nah, tapi kalau siang, tangga saya semuanya yang menunggu saya kan orangnya pada bangun semua, sehingga saya kalau siang nyaman saya tidurnya. Nah, kalau ada alasan itu, berarti bagaimana adalah kita memegang tangan pasien. Jadi keluarga itu menyentuhkan tangannya dan tidur di sebelah pasien. Kadang-kadang kalau keluarga nggak diketahui, dia tidurnya di lantai. Nah kan jauhan dengan pasien. Tapi kalau dia tidur di sebelahnya pasien dengan cara duduk, tangannya pasien dipegang, nah itu pasien akan nyaman. Karena apa? Kalau dia bergerak gini kan otomatis kita yang jaga jadi bangun. Nah, jadi anggota tubuh pasien itu harus didekatkan dengan anggota tubuh siapa yang menjaga. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya tidur di kelas 1 terus ada sofa, ya sofanya tidur malam didekatkan. Nah, terus tangannya disentuhkan sehingga pasien itu nyaman. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa pasien itu bisa gini aja kita akan bangun dan membantu dia. Gitu ya. Sehingga itu salah satu bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada pasien. Ya. Nah, gangguan emosional, depresi, ansietas, takut, marah, euforia, dan apa? Ya, onsetnya cepat, fluktuatif, memburuk malam hari atau gelap. Ada suatu namanya cloudy contagious, hilang timbul sepanjang hari. Jadi dia fluktuatif.
Ya, nih makanya kita selalu menanyakan kepada pasien kenapa, apa yang dirasakan Bapak, sehingga kita bisa membantu penyelesaiannya. Delirium dapat mendahului dari gangguan primernya, ya. Terus, eh, bila secara umum ada yang menakutkan atau cemas, lama-lama bisa mirip jadi waham. Karena apa? Takut. Biasanya pasien-pasien seperti ini ketakutannya yaitu salah satunya adalah apa namanya takut mati, karena dia nggak siap. Nah, itulah pentingnya kenapa psikiater ini dilibatkan. Sehingga kita harus tenang, karena semakin takutan, semakin cemas, maka akan semakin sesak. Segala macam penyakit akan muncul. Nah, yang penting kita bisa dengan obat atau tanpa obat dengan suatu psikoterapi. Ya, dengan suatu psikoterapi. Oke. Perubahan situasi yang memperburuk ini juga bisa pindah lingkungan. Ya, padahal kemarin juga saya dapat pasien juga pindah lingkungan. Jadi sama-sama di Denpasar, cuman karena ibunya itu sendiri di rumah karena bapaknya sudah meninggal, kita ditarik ke rumah anaknya yang sudah lebih besar. Namun ibunya itu mengatakan gini, saya di sini tuh kayak penjara. Gitu, saya ingin kembali ke rumahnya, tapi di sana nggak ada orang, anaknya khawatir. Nah, akhirnya saya sarankan memakai caregiver. Lalu anaknya berapa, cucunya berapa, gantian jaga, pakai jadwal jaga. Jadi misalnya Senin malam siapa bubuk di sana. Anaknya was-was, nanti caregivernya diperantarkan. Nah, makanya itu, kalau keluarganya banyak, cucunya udah besar-besar, jadwal jaga. Senin malam si A, Selasa malam si B. Nah, itu kan bisa. Yang penting apa? Dia nyaman di rumah yang lama. Nah, sampai keluarganya bisa bilang, oh ya benar dokter, ibu saya itu ngomong begini, saya ini kayak di penjara. Karena apa? Anak-anaknya kan sibuk, suami istri bekerja, jadi dia di sana dengan pembantu. Anaknya, cucunya masih kecil-kecil. Padahal kalau di rumah, dia itu bisa macam-macam, bisa apa? Nyiramin bunga. Nah, kalau di sana nggak bisa, karena nggak dikasih, karena rumahnya besar, takut jatuh di sini, diem di depan TV. Nah, nah itu yang membuat ibunya mengatakan seperti di penjara, ya. Nah itu. Kita juga perlu EEG ya, kita melihat, ya, kadang-kadang ada suatu uh, kejang-kejang yang istilahnya kayak signal kejang-kejang seperti itu, ya. Sehingga kita juga memerlukan kalau memang terjadi suatu amnesia atau memori, ya. Jadi EEG itu perlu untuk DD, jadi gangguan psikotik yang fungsional atau suatu pemakaian obat-obatan atau suatu disosiatif. Nah, penata laksanaan yang bagaimana? Tangani penyebab primernya dulu. Apa sih penyebab primernya itu? Jadi misalnya koreksi natrium kalium itu juga bisa menyebabkan gelisah. Ya, kita tanganin itu dulu. Ya, perawatan suportif lingkungan yang aman, tenang, dan tenang. Ya, jangan sampai gelap karena nanti bisa terjadi suatu halusinasi atau ilusi. Ya, jadi harus yang tenang dan observasi tiap jam. Kalau memang hasilnya masih belum, ya kita kenalkan, kita beritahu juga dengan keluarganya. Bantu disorientasi dengan siapa? Orang-orang terdekat. Jadi biasanya tinggal dengan siapa? Siapa yang nyaman dengan pasien tersebut? Kita beritahu karena ini kondisi akut, mohon didampingi dulu. Ya, biar pasiennya tidak bisa. Terus kita juga bisa memakai benda-benda pribadi yang biasanya misalnya contoh dia bawa gulingnya, kesukaannya, ya udah berikan. Yang penting berikan suatu kenyamanan bahwa di rumah sakit itu mirip dengan rumahnya, ya biarpun tidak sama persis. Dokter, nenek saya itu biasa pakai guling yang ini, ya udah bawa, sehingga dia merasa nyaman, karena mungkin dipeluk, ya. Terus hilangkan cemas. Jadi kalau ada gelisah sampai pas ED-nya itu besar, kita memakai suatu restring yang kimiawi, yang mekanik kita hindari. Kenapa? Karena bisa menyebabkan trauma. Dia bisa berpikir, kok saya diikat kayak gini? Ya, nah itu. Hanya kita harus memberitahu
kita pakai injeksi yang kimiawi untuk restrim kimiawinya kalau pasien itu gelisah. Ya, terus kemudian kita observasi, kita bantu, hindari, tetap simpan tenang dan sabar. Terutama juga kita tenangkan keluarganya. Biasanya keluarganya yang cemas sekali. Ya, bila perlu medikasi dosis kecil. Nah, ingat ya, apapun kita memberikan terapi pengobatan, sesuaikan dengan berat badan pasien. Karena semakin tua pasien atau lanjut usia pasien, berat badannya semakin kecil. Ya, karena absorpsinya juga dia mulai mengkerut lambungnya. Ya. Nah, ini medikasinya. Medikasi apa aja? Nah, sesuai kausal, kalau gelisah, agitasi atau insomnia, bisa kita berikan haloperidol, sesuaikan dengan berat badannya, atau suatu benzodiazepin, diazepam. Juga kita harus hati-hati ya, pemakaian diazepam ya. Kita hindari dulu kalau dengan haloperidol tidak bisa, jauh lebih baik dengan haloperidol. Karena diazepam itu efek sampingnya terjadi suatu depresi nafas. Sedangkan pasien-pasien lanjut usia banyak sekali problemnya pada pernafasan. Ya. Nah, perjalanan penyakit. Setelah resolusi, gangguan yang mendasari keadaan delirium dapat berlangsung terus beberapa hari. Ya, sehingga perlunya ini psikoedukasi. Prognosis kurang baik bila penyakit yang mendasari bersifat fatal. Jadi contohnya misalnya kanker yang sudah metastase. Nah, hasilnya puting beliung. Ya, nah, jadi harus menenangkan keluarga, didekatkan dengan spiritual. Nah, sekarang yang demensia, proses degeneratif, ya, dengan prognosisnya untuk 60% irreversible, 25 kontrol, dan 15 reversible. Ya. Nah, ini gejala klinisnya mirip yang tadi ya, salah satunya untuk yang demensia, ya kita harus melihat tentang memori. Bisa memakai apa namanya pemeriksaan penunjang untuk demensia, MMSE ya, Mini-Mental State Examination ya. Nah, ini stadium gini, hati-hati orang demensia banyak apa? Depresi terselubung ya, sehingga memerlukan interview yang mendalam. Ya, tuh. Kita juga melihat apa? Cara berpikirnya dia sama body language-nya. Ya, tuh sering terjadi untuk pasien demensia. Nah, stadium lanjut, ya kita juga harus hati-hati kepribadiannya yang bagaimana, lamanya, ya. Hati-hati juga dia ada curiga-curiga, tetapi kita tidak boleh mempertajam curiga itu, ya. Karena dia sudah banyak pengalaman, sehingga dia bisa membandingkan. Oke, disorientasi, gangguan bahasa, gangguan psikotik, ya. Nah, pemeriksaan fisik, sekarang penata laksanaan, nah ini. Perawatan nutrisi, ya, apalagi ada gizi klinik sekarang. Nutrisi, tempat, libatkan pasien, rasa percaya diri, dan hindari dengan isolasi, ya. Ini terapinya dengan anti cemas atau diazepam atau tergantung simptom yang muncul. Terapi khusus tidak ada yang khusus, bisa kita berikan suatu donepezil, ya, untuk kognisinya. Oke, terima kasih.